Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dina Dwi Wulandari dari kelas E akan membawakan topik mengenai konsep dasar timbulnya penyakit berdasarkan roda. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lihat dulu apa saja yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu konsep dasar roda, yang kedua komponen roda, yang ketiga teori roda, dan yang terakhir penerapan roda dalam pencegahan penyakit. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, konsep dasar roda. Nah, secara umum, konsep roda ini dalam timbulnya penyakit menggambarkan hubungan manusia dan lingkungan sebagai rodanya. Nah, jadi manusia itu berada di dalam inti roda, sedangkan komponen lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan sosial itu mengelilingi manusia. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu komponen roda. Nah, jadi komponen roda itu ada 3. Yang pertama ada agen penyakit, yang kedua ada inang atau host, yang ketiga lingkungan. Agen penyakit adalah faktor atau mikroorganisme yang menyebabkan timbulnya penyakit. Nah, agen ini bisa berupa virus, bakteri, jamur, parasit, atau zat kimia. Sedangkan untuk inang atau host adalah individu atau organisme yang menjadi tempat agen penyakit hidup dan berkembang biak. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan ini mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi keberadaan dan penyebaran agen penyakit serta interaksi antara agen dan inang. Agen atau agen sih? Agen. Selanjutnya teori roda atau the wheel of causation. Nah, jadi roda ini sama halnya dengan jaring-jaring sebab akibat yang memerlukan beberapa faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit. Hanya saja, roda ini tidak begitu menekankan pentingnya agen, akan tetapi lebih menekankan pentingnya hubungan manusia dengan lingkungannya. Sebagai contoh, peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Peranan lingkungan fisik lebih besar dari lainnya pada sunburn. Peranan lingkungan biologis lebih besar dari lainnya pada penyakit yang penularannya melalui vektor, dan peranan inti genetik lebih besar dari lainnya pada penyakit keturunan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh penyakit. Sebelumnya saya akan menjelaskan ulang mengenai model roda. Nah, jadi model ini menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungannya sebagai roda. Roda tersebut terdiri atas manusia dengan substansi genetik pada bagian intinya, dan komponen lingkungan biologi, sosial, fisik itu mengelilingi penjamu atau host. Ukuran komponen roda akan bersifat relatif tergantung pada problem spesifik penyakit yang bersangkutan. Sebagai contohnya, untuk penyakit inti genetik yaitu herediter atau penyakit keturunan, seperti misalnya diabetes atau hemofilia. Ini tentunya akan membuat proporsi inti genetik relatif besar. Lanjut pada penyakit lingkungan fisik seperti penyakit leptospirosis. Status imunitas penjamu dan lingkungan fisik akan lebih penting daripada faktor genetik. Selanjutnya, peranan lingkungan sosial akan lebih besar dari yang lainnya dalam hal stres mental. Kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu penerapan roda dalam pencegahan penyakit. Yang pertama, sebisa mungkin kita mengurangi paparan faktor-faktor resiko dari masing-masing komponen lingkungan, entah itu lingkungan dari lingkungan biologis, fisik maupun sosial. Yang kedua, memperkuat faktor-faktor protektif dari setiap lingkungan, misalnya meningkatkan status gizi dan imunitas tubuh untuk mencegah penyakit menular atau memperkuat dukungan sosial untuk mengatasi depresi. Selanjutnya yang ketiga, mengintegrasikan berbagai upaya kesehatan yang melibatkan multisektor seperti sanitasi, gizi, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Yang keempat, mengontrol faktor resiko genetik melalui konseling genetik dan screening genetik. Nah, dari semua pembahasan tadi saya akan menyimpulkan. Jadi model roda merupakan konsep yang menggambarkan hubungan dinamis antara manusia dan lingkungannya.
yang terdiri atas 3 komponen, yaitu lingkungan biologis, sosial, dan fisik yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, di mana manusia berada pada bagian inti dengan genetik sebagai substansi intinya. Konsep ini sangat bermanfaat untuk memahami mekanisme timbulnya berbagai penyakit secara lebih menyeluruh, karena dapat melihat berbagai faktor secara bersamaan yang memungkinkan identifikasi faktor-faktor resiko dari protektif penyakit dengan lebih tepat. Pemahaman ini dapat dirancang secara terintegrasi dengan menargetkan faktor-faktor utama pada setiap penyakitnya. Diharapkan model roda ini dapat diimplementasikan secara optimal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, baik, demikianlah pembahasan saya mengenai topik konsep dasar timbulnya penyakit berdasarkan roda. Saya harap pembahasan saya bisa menambah wawasan bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.